Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini setelah salat maghrib kita kembali melanjutkan pembahasan dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita akan meneruskan pembahasan yang ada di dalam buku ini. Pada pertemuan yang lalu, sudah lama ya, kita sudah memberikan beberapa perkara-perkara ya, landasan mengapa mendidik itu perlu dilakukan dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Bahwa dasar dalam mendidik itu adalah kasih sayang, dan kemarahan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengannya. Maka kita sudah jelaskan bahwa menahan dan mengendalikan emosi di dalam bab pendidikan itu suatu hal yang berat. Ya, sudah kita bicarakan itu sebelumnya. Memang ini suatu hal yang berat, mendidik itu berat. Terutama di dalam menahan perasaan kita. Ya, dalam menjaga perasaan kita. Mengontrol emosi itu berat, letihnya di situ. Ya, anak-anak itu kadang-kadang memancing kemarahan orang tuanya dari kecil sampai remaja mungkin ya. Bahkan sampai sudah punya anak pun kadang-kadang, kalau di sini ada yang anaknya sudah menikah, ya kadang-kadang juga memancing emosi kita. Ya, itulah anak ya. Bagaimanapun orang tua itu nggak bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ya, maka dari itu mendidik anak tanpa amarah ini merupakan hal yang berat ya. Kita sering kadang-kadang kehilangan kendali, lupa, ya, marah lagi dan lagi.
kita jatuh dalam situasi yang sama, marah sama anak. Kadang-kadang spontan, marah lagi dan lagi, kan begitu. Maka dari itu ini perlu ya kita katakan latihan-latihan, perlu kita terus mengulang-ulang mendengarkan nasihat ya, supaya hati kita bisa lebih tenang dan bisa mengerti, memahami dan punya kesadaran yang penuh dan bertahan ya, sehingga kita tidak terjebak dalam situasi yang sama, yaitu marah sama anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan beberapa hal yang bisa mengendalikan atau perkara-perkara yang ini perlu kita miliki untuk mengendalikan emosi. Ya, mengelola emosi. Ya, supaya kita tidak mudah terpancing emosi. Bukan hanya di dalam rumah. Karena judul kecil buku ini tips cerdas mengelola emosi. Ya, di luar juga, bukan hanya sama anak-anak, sama istri juga, sama suami juga, dan sama orang lain. Ini perlu, ya. Nah, di sini kita akan bahas satu, kita katakan bab koreksi keikhlasanmu. Ada apa hubungan antara ikhlas dengan marah? Pernah enggak kita sedang marah, ada yang nyelutuk, ikhlas enggak? Gitu. Mau marah ini kan, ditanya seperti itu kan gitu ya. Kenapa itu? Karena biasanya kalau orang ikhlas itu enggak marah dia ya, udah ikhlas dia. Makanya kalau orang marah ikhlasin lah kan gitu ya. Ya gitu ya. Itu kadang-kadang sering kita dengar lah ya. Ketika kita mau marah gitu, emosi, ya orang bilang, udahlah ikhlasin aja. Ikhlas enggak kan begitu ya. Nah, memang ada hubungannya antara ikhlas dengan mengendalikan emosi. Maka kalau kita suka marah-marah, mungkin ada bagian keikhlasan yang hilang. Ya. Sehingga hati itu mungkin keruh. Dengan ikhlas hati itu bersih. Ya. Maka dari itu amal hati yang paling tinggi adalah ikhlas. Itu kata Ibnul Qayyim. Amal hati itu ada amal-amalnya. Dan amal hati yang tertinggi adalah ikhlas. Dan untuk mencapai ikhlas itu juga berat. Ya. Itu juga susah. Maka dari itu coba tanyakan, mengapa saya harus marah? Apa yang saya inginkan dari mendidik anak? Apa tujuan kita? Ya. Kalau lillah, mengharap pahala dari Allah, bagaimanapun repotnya, bagaimanapun susahnya, kita enggak marah. Karena yang kita harapkan adalah pahala nanti di akhirat. Walaupun susah, jadi orang tua memang, maka saya katakan tadi mendidik anak ini susah, enggak mudah, enggak ada habis-habisnya urusan anak itu, ya kan? Hari ini selesai, besok ada lagi kan gitu ya. Begitu ya, urusan anak itu kan gitu, hari ini selesai, besok ada lagi. Kalau anaknya ada 5 atau ada 7, itu setiap hari menghadapi masalah anak yang berbeda kan gitu ya. Itulah anak, itulah yang dihadapi oleh para nabi juga. Para nabi juga diuji dengan anak-anak mereka. Contohnya Nabi Yakub, ya kan? Diuji dengan anak-anaknya yang membuat ulah kan begitu ya, mencelakakan salah seorang saudaranya. Siapa? Yusuf, Nabi Yusuf kan begitu ya. Lalu berpura-pura bahwa
Nabi Yusuf itu dimakan serigala, padahal akal-akalan mereka. Itu yang dihadapi oleh Nabi Yakub, bayangkan. Jadi nggak mudah. Nabi Nuh, ya, dan ya kita katakan orang-orang soleh lainnya juga mereka diuji dengan anak-anak mereka. Jadi nggak mudah ini. Maka kalau kita ada keikhlasan, maka kita nggak perlu kita ngamuk gitu ya, kesel, dongkol, jengkel, bete sama anak. Ya, atau kalaupun kita marah itu tidak berkelanjutan dan tidak mengarah kepada perkara yang buruk. Ya kadang-kadang sebel juga kan begitu ya, tapi kita bisa mengendalikannya. Namanya juga manusia kan begitu ya. Nah, kita tidak terjerumus kepada emosi yang nggak karuan gitu ya. Kemarahan yang berapi-api begitu ya, membakar diri kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih bersabar menghadapinya. Dan kita tidak mudah jengkel begitu. Ya, inilah dia yang harus kita lakukan. Letih karena ada balasannya nanti, yaitu apa? Pahala. Kalau kita mendidik anak tidak mengharap pahala, berat kali, Pak. Berat sekali. Ya, seolah-olah itu beban yang diturunkan dari langit gitu. Ya kan? Setiap kita kan punya masalah yang berbeda-beda di dalam menghadapi anak-anak mereka, anak-anak kita. Masalahnya pun beraneka ragam kan begitu ya. Makanya kalau bertanya tentang masalah anak macam-macam itu, ada yang begini, begitu dan lain sebagainya. Macam-macam. Ya seperti tadi para nabinya diuji dengan anak-anak mereka. Ya. Nah, tapi dengan keikhlasan ya, kita bisa melewati itu dengan tenang. Ya. Tidak berkeluh kesah, tidak jengkel. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan nyesel aku melahirkanmu. Ada enggak? Ada. Ada yang berkata dalam hatinya, kalau bisa tukarlah, jangan anak inilah jadi anak aku katanya. Kan begitu. Saking keselnya dia sama anaknya. Ya itulah rezeki, gimana? Ya. Ada yang dapat anak yang soleh, ada yang ya kita katakan perlu perjuangan untuk menjadikannya soleh. Ya ada yang anak itu nurut, ada yang suka melawan kan gitu ya. Tantangannya bermacam-macam, enggak terduga kadang-kadang. Itu pengalaman kita mendidik anak ya. Masalah anak itu kadang-kadang enggak terduga, ada aja, enggak habis-habis. Kita selaku orang tua kadang-kadang letih kan begitu ya. Ya, mungkin di sini anaknya sudah ada yang remaja, bayangkan dari kecil sampai remaja itu nggak habis-habis masalahnya kan gitu ya. Nggak habis-habis ulahnya, inilah itulah macam-macam. Maka dengan keikhlasan semuanya akan ringan. Itu kaitannya antara keikhlasan dengan mendidik anak tanpa amarah. Ya, semakin ikhlas kita mengharap pahala dari Allah, kita nggak akan jengkel. Karena kadang-kadang marah itu karena kita sudah jengkel. Ya, sudah letih ya, pikiran itu sudah letih ya Pak. Jadi nggak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali marah. Coba lihat itu sepak bola Indonesia. Kalau udah letih pemainnya berantem dia, kenapa? Emosi kan gitu ya. Kenapa? Karena sudah capek. Orang kalau udah capek gitu Pak, lihat aja lah kita ya. Kalau kita sudah letih misalnya pulang dari luar, dari kerja ya, udah peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang petang kan begitu ya. Ya pulang-pulang letih kita, istri buat ulah gimana? Meledak langsung marah itu kan begitu ya. Ya kan? Kenapa? Karena kondisi kita letih. Orang yang letih itu ya mudah marah. Maka dengan keikhlasan seletih apapun kita bisa mengontrol emosi. Di situ dia. Ya.
Nah, jadi kita lebih bisa tenang menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, terutama masalah anak ini. Bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin. Kenapa? Karena walaupun berat kita ikhlas, ini insya Allah pahalanya nanti di akhirat yang kita dapatkan. Ingat itu, ya, memang berat. Cuma ya masuk surga itu kan bukan dengan lenggang kangkung. Ya, mungkin ujian kita pada anak kita. Kita harus berjibaku, berdarah-darah istilahnya untuk mendidiknya. Ya begitulah, ada orang yang kayaknya si fulan enak sekali ya, anaknya kayaknya nurut, lempeng aja gitu ya. Gak usah iri. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah dia tantangan kita, itulah dia amal kita. Ya, orang itu dikasih rezeki berbeda-beda. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, tetapi tanpa keikhlasan apapun berat. Saya kasih contoh, antum sholat malam kalau ikhlas ringan. Tapi kalau enggak ikhlas, ada keterpaksaan, wah berat kali itu. Enggak ngantuk pun dingantuk-ngantukin istilahnya. Betul enggak ya? Karena terpaksa mungkin dibanguni istri, disuruh diseret kan gitu ya, baru bangun kan begitu, atau diseret suami baru bangun. Ada saja ketidakikhlasan itu akan membuat amal itu akan menjadi berat. Betul nggak? Antum puasa ikhlas ringan, nggak terasa buka. Tapi kalau ada ketidakikhlasan, apalagi sama sekali nggak ikhlas, pasti berat. Jadi semakin nggak ikhlas kita melakukan suatu amal, semakin berat. Ikhlas itu akan memudahkan amal, meringankan amal kita. Ya, amal apapun itu, kita sedekah nggak ikhlas, wah berat kali itu. Macam kehilangan semua harta. Tapi kalau ikhlas, banyak pun kita bersedekah, insya Allah nggak berat, kita nggak merasa apa ya kita katakan wah beban berat untuk mengeluarkannya. Tapi kalau nggak ikhlas, 1000 perak pun kadang-kadang berat jadinya. Kenapa? Ada ketidakikhlasan. Nah, mendidik anak juga demikian. Ini kan amal, ladang amal. Anak itu juga ladang amal orang tuanya, karena dia menjadi aset. Aset yang terus mengalirkan pahala. Ya, berhadapan dengan aset kita ini ya kita harus susah payah lah. Ya. Nah, bagaimana harus sabar, harus betul-betul mencurahkan segala perhatian demi aset kita ini. Nah, kalau ikhlas insya Allah akan menjadi lebih mudah. Kita pun nggak perlulah marah-marah lah, jengkel lah, apalagi ngamuk. Ya. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka ini sangat sangat menentukan ya di dalam mendidik anak itu, yaitu keikhlasan kita di dalam mendidik anak. Ya, jadi ikhlaskan saja di dalam mengeluarkan semua jerih payah kita. Modal yang sudah kita keluarkan, tenaga yang sudah kita keluarkan, perhatian yang sudah kita berikan di dalam mendidik anak, ikhlas saja. Mudah-mudahan itu menjadi kita katakan ya, tabungan pahala bagi kita. Dan mudah-mudahan kita juga memetik hasilnya di dunia, yaitu apa? Anak ini jadi anak yang soleh. Berapa banyak masalah-masalah itu diselesaikan dengan kesabaran dan keikhlasan. Ikhlas, sabar, selesai masalahnya. Endingnya selalu di akhir itu. Kita memetik hasil itu panen itu di penghujung, bukan di awal. Kalau antum panen di awal, antum dapat buah mentah. Tapi kalau antum panen di akhir, insya Allah buahnya matang. Tapi itu perlu dijalani dengan kesabaran, keikhlasan para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi semakin tinggi nilai keikhlasan kita, akan semakin baik juga amal kita. Demikian juga di dalam mendidik anak, ya.
kita akan semakin, ya kita katakan apa ya, bisa melewati masalah-masalah yang kita hadapi di dalam mendidik anak itu dengan baik. Satu demi satu masalahnya selesai, kan begitu ya. Nah demikian. Walaupun letih, kita mengharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah, itulah kaitannya antara keikhlasan dengan mendidik anak tanpa amarah, mengendalikan emosi. Maka sering kita dengar ya kata-kata ketika kita marah, ya ikhlas enggak, kan begitu ya. Nah, ikhlaskan saja supaya kita redam marah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya yang akan kita bahas di dalam bab ini adalah sebatas inilah kadar manusia, yaitu ada hal-hal yang harus kita serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar yang kita lakukan, ikhtiar kita ada batas. Manusia ada kadar yang tidak akan bisa dia lewati. Ya. Setelah kita melakukan usaha-usaha yang terbaik, ikhtiar yang maksimal, apa yang bisa kita lakukan sesudah itu? Apa? Enggak ada yang lain selain tawakal. Jadi mendidik anak juga ya perlu tawakal juga. Ya, karena hidayah bukan di tangan kita. Kadang-kadang harapan kita itu terlalu tinggi. Sementara hasil tidak seperti yang kita harapkan. Kita ingin anak kita sesoleh anak si fulan dan si fulan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa rezeki manusia berbeda. Walaupun ikhtiarnya sama. Antum jualan tempe, samping jualan tempe, ikhtiarnya sama-sama jualan tempe. Sama rezekinya. Beda. Antum punya anak, si fulan punya anak, masukkan di pesantren yang sama, gurunya sama, semuanya sama hasilnya, sama pinternya, sama solehnya, sama. Tapi sekolahnya sama, gurunya juga sama, satu kelas lagi. Kok nggak sama? Rezeki manusia berbeda. Nah kadang-kadang kita memaksakan anak kita seperti anak orang lain, itu berat. Kalau kita ditagih sama anak kita, jadilah seperti ayah orang lain begitu. Bisa kita? Dia aja nggak berani ngomong kayak gitu kan gitu ya. Kalau dia balas seperti itu, Pak, bapaklah seperti bapak orang lain, bisa nggak? Kadang-kadang kita menuntut itu dari anak-anak kita. Kenapa nggak bisa seperti si fulan dan si fulan? Menjadi orang lain itu berat. Maka inilah yang perlu kita sadari. Pada akhirnya manusia itu akan kepentok dengan batasnya. Ya, ada batas ikhtiar yang bisa dilakukan oleh manusia. Di atas itu kembali kepada kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan semua di bawah kehendak Allah. Para jemaah yang dimuliakan, walaupun kita sudah melakukan ikhtiar untuk melakukan perubahan, tapi kita nggak akan bisa melakukan ikhtiar untuk merubah takdir. Bisa melakukan ikhtiar merubah takdir? Nggak bisa. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak merubah keadaan satu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Betul nggak? Ya betul lah, itu kan Quran. Cuma kadang-kadang kita lupa lanjutan ayat ini. Kadang-kadang orang baca ayat ini titik sampai di situ. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul, tapi lanjutkan ayatnya. Jangan baca Al-Quran fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, nggak sholat. Salah kan? Kurang lengkap. Memang ada orang yang celaka, orang-orang yang sholat itu celaka dia. Ya kan? Ada kan? Tapi kalau kita lanjutkan akan semakin jelas. Demikian juga ayat ini. Saya tahu antum semua tahu ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi
sihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah nasib mereka sendiri atau diri mereka sendiri, kan begitu ya? Betul. Tapi coba lanjutkan ayat itu. Tahu nggak lanjutan ayat itu apa? Tahu nggak? Ya, saya bacakan. Idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menghendaki satu kaum itu sebuah keburukan, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Apa artinya? Semuanya kembali kepada kehendak Allah. Walaupun kita sudah berusaha untuk merubahnya, nggak ada yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, apalagi itu keburukan atas satu kaum, nggak ada yang dapat menolak itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Ikhtiar manusia ada batas yang nggak akan bisa dia lewati itu. Maka perlu tawakal itu kenapa? Karena kita yakin di atas kehendak ada kehendak yang kuasa, yaitu kehendak Allah. Maka kita harus menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mendidik anak juga demikian. Kalau ikhtiar, semua ikhtiar sudah kita lakukan, termasuk ikhtiar doa, itu yang paling kuat, yang paling besar. Semua sudah dilakukan, doa udah gak kurang-kurang, udah cukup-cukup berdoa untuk anak. Semua sudah kita lakukan, ya, segala teori sudah kita terapkan. Ya, ingat, final tetap di kun. Finalnya tetap di kun. Kun apa? Kun fayakun gitu ya. Kalau Allah tidak kehendaki nggak jadi. Jika Allah menghendaki sebaliknya, nggak ada yang dapat menolak. Karena Allah kasih contoh, Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya bagaimana? Beriman? Tidak. Nggak mau naik ke atas perahu. Padahal Nabi Nuh sudah apa? Mengajaknya. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Ya, yang engkar. Nah, itu yang kita katakan yang diserukan oleh Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Wala takum ma'al kafirin. Jangan bersama orang-orang yang kafir. Tapi apa jawaban anak ini? Ini anak Nabi ini ya. Anak Nabi, ya bukan jaminan juga pasti dapat hidayah. Apa jawaban anak itu? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan berlindung ke atas gunung yang dapat menyelamatkanku dari air banjir itu ya. Zaman Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja. Ya, tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas perahu Nabi Nuh. Tapi anaknya enggak mau, tenggelam. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka gelombang menjadi penghalang antara keduanya dan anak itu pun termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Itu anak Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya? 950 tahun. Ambillah separuh saja beliau mendidik anak ya. 450 tahun atau 400 tahun lah, korting 50. Anggap aja seperti itu. 400 tahun mendidik anak itu, antum 40 tahun aja udah menjerit-jerit. Apalagi 400 tahun kan gitu ya. Itu pun belum tentu dapat hidayah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Nabi Nuh marah ketika melihat anaknya seperti itu? Enggak. Beliau tetap menahan amarah, berusaha berikhtiar sampai batas akhir. Berusaha agar anaknya ini mau beriman,
mau mengikuti beliau di saat-saat genting kritis. Beliau tetap menahan amarah karena beliau melihat marah itu justru akan menghalangi, membuyarkan itu semua. Ya. Maka Nabi Nuh ketika mengajak anaknya mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku." Ini luar biasa. Dalam kondisi seperti itu ya, sudah di atas air ngapung-ngapung gitu ya. Ini kalau kita kan bandel kali, keras kepala, dasar ini udah mungkin mengumpat-ngumpat kita kan gitu ya. Mungkin kita sudah udahlah, kita entah apa-apa kita bilang mungkin. Iya kan? Dalam kondisi seperti itu. Mungkin kita sudah pitam itu ya. Sudah ngamuk lah kan gitu ya. Dasar ini itu. Kalau kita berhadapan dengan kondisi seperti itu, Pak. Tapi Nabi Nuh coba lihat, anaknya mau tenggelam, nggak mau juga naik ke kapal, beliau masih mengajak, berdakwah. Ini anaknya bukan anak kecil lagi kan gitu ya. Beliau tetap menggunakan cara yang hikmah, dengan harapan anak ini mau, walaupun akhirnya nggak mau, tapi itulah ikhtiar. Ya, Nabi Nuh tidak marah-marah kepada anaknya pada saat itu. Ia menyerunya dengan lembut, "Ya bunayya arkam ma'ana." Luar biasa kesabaran Nabi Nuh ini. Itu darah dagingnya. Hingga setelah anak itu tenggelam, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh masih berharap, memohon kepada Allah, "Rabbi inna bani min ahli." Ya Allah, sesungguhnya itu anakku itu adalah keluargaku. Jadi masih berharap Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya itu. Demikian itu kesantunan Nabi Nuh di dalam menghadapi anaknya. Ia mengajak anaknya, "Ya bunayya arkam ma'ana." Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Enggak marah-marah itu. Padahal ini kan tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Apa itu yang diharapkan oleh Nabi Nuh? Tidak. Ya. Tapi dalam kondisi seperti itu pun Nabi Nuh tidak meluapkan amarahnya. Maka kalau anak kita kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, jangan langsung marah. Jangan marah-marah. Jangan mengungkapkan kekecewaan, kekesalan di hadapannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula Nabi Yakub alaihi salam, ya, ketika kita katakan banyak sekali yang dilakukan oleh anak-anaknya yang membuat beliau sedih, ya. Tapi beliau tidak marah kepada anak-anaknya. Ya, beliau berkata kepada anak-anaknya, "Innama asku bassi wa husni ilallah." Sesungguhnya aku mengadukan, ya, kesedihanku, ya, dan kepiluanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Itu Nabi Yakub alaihi salam. Ya, jadi beliau tidak marah-marah kepada anak-anaknya. Ya, kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf dan Bunyamin, ya. Ketika itu beliau sudah kehilangan 3 anak saat itu. Yang pertama adalah Yusuf, yang kedua Bunyamin, yang ketiga anak tertuanya yang karena merasa bersalah dia pergi. Ya, itu anak tertuanya. Jadi beliau kehilangan 3 anak saat itu. Sedih, tapi beliau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama asku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan segala kesedihan dan kepiluanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, artinya apa? Kadang-kadang yang kita inginkan, yang kita harapkan tidak terjadi, ya, di dalam menghadapi anak-anak kita. Ya, kita ingin anak-anak kita seperti ya yang diinginkan oleh banyak orang, kan begitu ya. Jadi anak yang soleh, nurut, ya, berbakti, ya,
membantu orang tua dan lain-lain sebagainya. Tapi kenyataannya kan kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, taib. Jadi kita harus menyadari bahwa hidayah itu bukan di tangan kita. Kita hanya mampu berikhtiar, berdoa dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hanya Allah yang mampu menggerakkan hati anak-anak kita itu, melunakkan hatinya. Kadang-kadang dengan cara keras justru mental, Pak. Dengan cara keras marah-marah justru akan memperkeruh keadaan. Ya. Masalahnya akan semakin akan semakin runyam seperti benang kusut. Ya. Apalagi dengan kemarahan kita itu hatinya terluka misalnya. Mungkin karena ketika marah kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatinya, atau melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya, apalagi fisiknya. Tapi ingat, kata-kata yang menyakitkan itu lebih lama sembuhnya daripada ya mungkin ya kalau kita pukul dia besok mungkin sudah pulih fisiknya. Tapi hati yang dipukul dengan kata-kata yang menyakitkan itu lama sembuhnya. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah, ya kita sudah bicara panjang lebar mengapa kita harus mendidik anak itu tanpa amarah. Karena banyaknya keburukan-keburukan yang didapat dari kemarahan itu, yang dihasilkan dari kemarahan. Perawi yang meriwayatkan hadis yang minta wasiat kepada Nabi, lalu Nabi berkata kepadanya, la taqdab, la taqdab, la taqdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Di akhir hadis dia mengatakan, aku bisa mengetahui bahwa semua kebaikan itu adalah dengan menahan marah. Dia perawinya mengatakan, aku menyadari, mengetahui bahwa semua kebaikan itu adalah dengan melakukan wasiat tersebut, yaitu apa? Menahan marah. Kadang-kadang kita baru merasakan, wah alhamdulillah nggak marah-marah. Kalau marah-marah tadi kan kacau masalahnya kan gitu ya, betul nggak? Nah baru kita rasakan, waduh, hikmah dibalik menahan marah. Demikian juga sama anak. Gitu. Ya kadang-kadang walaupun saya katakan dan ini mungkin kita sering ulang-ulang, kadang-kadang kita itu lupa. Kita jatuh dalam situasi yang sama, yaitu apa? Marah kepada anak. Makanya perlu ya terus melatih diri. Ya, jangan menyerah dan mengatakan, saya nggak bisa. Kalau nggak marah saya kayaknya nggak selesai masalahnya. Ya, saya sering ditanya oleh para orang tua, Ustadz, anak saya kalau nggak dimarahi dia nggak berhenti, dia nggak nurut. Dia nurut kalau dimarahi. Saya balik bertanya kepada orang tua itu, Bu, sampai kapan ibu bisa marah-marah terus? Apa nggak capek, nggak letih? Ya letih Ustaz. Kadang-kadang saya nggak bisa marah lagi. Nah apa yang terjadi ketika dia nggak marah? Anaknya ngelunjak. Kenapa? Karena itu yang pelajaran yang didapat dari anak. Ya. Yaitu apa? Menunggu marah orang tua. Apa kesimpulan yang didapat oleh anak? Kalau orang tua nggak marah dia nggak salah. Dia lihat, ya, alarmnya itu, ya, sensornya itu bunyi atau tidak? Kalau nggak bunyi nggak nabrak ini. Yaitu dia lihat dia nunggu orang tuanya. Wah nggak marah orang tua saya, berarti ini nggak nabrak ini. Artinya ini nggak salah. Dan itu akan lebih buruk lagi ketika dia dewasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu salah satu dampak negatif ya. Kalau semua masalah dari kecil ya kita selesaikan dengan marah-marah kepada anak. Sampai kapan kita bisa marah terus? Apalagi kalau dia sudah besar,
Dia lihat orang tuanya nggak marah berarti benar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Jadi itu sementara saja. Sama seperti orang sedang galau, stres, dia minum khamr. Katanya, wah hilang stres saya. Dia pakai narkoba. Katanya apa? Hilang stres saya. Ya, tenang pikiran saya. Apakah itu menyelesaikan masalahnya? Selesai, tapi sebentar, betul nggak? Sebentar aja. Setelah itu apa? Musibah yang datang. Musibah demi musibah yang datang nanti. Ya kan? Setelah dia pakai narkoba itu, barulah yang lainnya rusak itu. Setelah dia minum khamr, barulah semuanya rusak, akalnya rusak, yang terutama rusak akalnya kan begitu ya. Jadi sebenarnya tidak menyelesaikan masalahnya. Dia anggap selesai sebentar aja. Nah begitu pula di dalam bab ini, makanya Nabi menyelesaikan masalah anak-anak itu bukan dengan marah. Nabi bisa marah, bisa. Cuma bukan itu cara menyelesaikan masalah dengan anak. Para jemaah yang dimuliakan, maka jangan tertipu dengan wah kalau saya marah nurut dia. Ya sekali, dua kali, tiga kali begitu terus akhirnya apa? Anak itu ya nunggu marah orang tuanya. Yang lebih parah lagi, ini yang lebih parah lagi, kalau dia sudah terbiasa dengan marah orang tua, nggak menakutkan lagi. Kadang-kadang orang tua itu marah kan untuk menakut-nakuti anaknya. Ya, yang lebih parah dari itu adalah anak nggak takut lagi dengan marah orang tua. Dia nggak merasa ada sesuatu yang yang menyadarkannya dengan marah orang tua itu. Makanya kita tulis di sini juga sebelumnya, jadikanlah marah itu seperti garam pada masakan. Seperlunya saja, tapi membuat masakan itu sedap, kan begitu ya. Kalau kebanyakan enggak kemakan itu masakan itu, dibuang gitu ya. Para jemaah dimuliakan Allah. Hingga kadang-kadang mengungkapkan marah itu kan berbeda-beda. Sebagian orang tua diamnya saja menakutkan bagi si anak. Ya. Nah, ini apalagi dia bicara begitu ya. Nah, jadi seperti itu atmosfer yang harus kita ciptakan, yaitu kewibawaan orang tua, sehingga orang tua itu berdehem saja anak itu sudah apa? Sudah menyadari, wah ada yang nggak beres ini, ada yang nggak benar, kan begitu ya. Nah, kalau itu bisa diciptakan, ini akan berguna ketika dia sudah dewasa. Kita nggak perlu marah-marah lagi, karena kalau kita marah-marah dia sudah dewasa, berantem antum nanti sama anak. Iya, gelut nanti. Karena dari kecil sudah biasa seperti itu. Waktu kecil dia nggak bisa gelut, udah besar bisa gelut pak. Nah itu kan bahaya nanti para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian. Apalagi dari kecil sudah marahnya main tangan itu. Ya. Kalau udah terbiasa seperti itu akan terbawa sampai dia dewasa. Ya. Kalau enggak dengan kekerasan seperti itu enggak selesai masalahnya, itu kan repot kita. Apa mau sampai seperti itu? Mau seperti itu sampai dia dewasa? Kan enggak. Ya, nah itu rusaknya suasana pendidikan dengan marah itu. Hingga dia keluar dari jalurnya, Pak. Ya, maka jangan beranggapan, berasumsi, wah dengan marah selesai masalah saya. Kalau enggak marah enggak selesai masalah saya. Itu salah. Karena pertanyaan itu yang paling banyak muncul ketika saya mengkajikan buku ini. Ustadz, kalau saya marah baru anak saya nurut katanya. Kalau nggak marah nggak selesai, enggak. Saya katakan ada yang salah di situ. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana membuka komunikasi dengan anak. Ya, bukan dengan marah, tapi dengan membuka komunikasi. Ya, sudah. Ya, dilanjutkan lagi. Ya. Habis ajan, Ya. dilanjutkan lagi. Ya. Siapa yang azan? Ya. Enggak, siapa yang azan? Enggak azan.
Taib para jemaah yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya kita buka tanya jawab, bagi yang mau bertanya kita persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kadang-kadang setelah mendidik anak tidak sesuai keinginan kita. Kadang-kadang kita berpacu dengan asli di bobot yang nggak benar. Apakah itu merupakan salah satu pendidikan? Selain kita tawakal, kadang-kadang kita bergumam di dalam hati. Itu karena bibir bobot dan bebek kita tidak benar, Pak Ustaz. Mungkin apakah itu sebagai satu pendidikan, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya ibunya begitu, Pak? Bukan ada si bapaknya tidak sesuai keinginan kita gitu, Pak Ustaz. Kadang-kadang kita inginkan anak yang mondok misalnya, tapi anaknya nggak mau, kali-kali nggak mau. Misalnya seperti itu. Iya. Ya, kita katakan musibah apapun itu pasti karena dosa kita. Ya, dosa orang tua. Maka ketika ada musibah, pertama yang harus kita lakukan adalah istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah. Karena musibah itu terjadi, masalah, musibah, malapetaka, bencana itu terjadi karena dosa manusia. Ya, nah mungkin kita ada salahnya, kita lalai, kita ini banyaklah ya yang kita tidak sadari. Ya, mungkin juga dosa-dosa lain yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan itu berimbas ya kepada kehidupan kita. Maka datanglah musibah itu, macam-macam musibah ya. Kadang-kadang ujian itu datang dari anak kita, kan begitu ya. Ya, maka bertaubatlah kepada Allah, istighfar. Jangan cari kambing hitam. Gara-gara ini, gara-gara itu, semua digara-garai. Tapi diri sendiri gak pernah digara-garai. Ya kan, orang yang suka cari kambing hitam itu kan sebenarnya dia ingin melemparkan kesalahan sama orang lain semua, bukan dirinya. Semua digara-garai, ini gara-gara salah pilih istri, ini gara-gara ini, gara-gara itu. Semua digara-garai kecuali dirinya. Dirinya bukan gara-gara. Padahal ini semua gara-gara kita juga kan begitu ya. Itu yang pertama, yaitu istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Ya kan? Yang kedua, enggak ada kata terlambat. Bagaimanapun runyamnya masalah yang kita hadapi, buruknya perkara yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita hadapi itu ya, nggak ada kata terlambat. Ya, karena semuanya masih bisa terjadi, mungkin. Karena kita masih berada di alam dunia, berlaku di dalamnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, gak ada yang dapat menolaknya, kan begitu ya. Artinya gak ada yang terlambat kalau kita ingin ya merubahnya. La innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Kalau kita mau dan tidak putus asa. Tapi kalau kita putus asa, udahlah, udah nyerah, ya nyerahlah, habislah, sudah. Ya. Nah, demikian. Ya, maka menghadapi anak-anak juga demikian. Ya, mungkin kita merasa sudah putus harapan, kan begitu ya. Tapi jangan putus asa. Ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang kita mendapati anak kita sudah remaja, lalu kita bergumam dalam hati, waduh, saya sudah telat nih. Waktu kecil dulu
nggak diberi pendidikan yang baik, kan begitu ya. Jangan putus asa. Walaupun ya kita katakan secara teori itu memang sudah terlambat, tapi mulailah ya. Coba ya kita mendidiknya dalam kondisi yang memang sulit seperti itu. Ya mudah-mudahan kan nggak ada yang mustahil. Itu yang kedua. Yang ketiga, serahkan urusan kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya akhirnya itu manis, kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kan semua belum akhir. Kita ingin akhir yang manis, yaitu husnul khotimah. Wallahu a'lam. Proses pasti tidak enak. Ya. Karena kita kita misalnya saya kasih contoh, antum menanam pohon. Ya, dari awal menanam kan nggak ada yang bisa dimakan. Buah muncul di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir. Antum nanam mangga, antum tanam biji mangga langsung keluar mangga? Enggak. Antum harus sabar, antum harus mengurusnya, merawatnya sampai akhirnya berbuah mangga. Dan pada akhirnya antum pun memetik mangga di akhir. Ya. Nah demikian. Jadi jangan harap menanam biji mangga keluar mangga. Mimpi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kuncinya sabar di sini, ya. Dan nikmati saja prosesnya. Akan lebih nikmat menikmati hasilnya. Ya. Jangan terbebani dengan proses. Ya kan? Apalagi dengan ikhlas. Akan lebih manis lagi kita memetik hasil dari proses yang kita nikmati itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kan sekolah anak itu banyak yang online ya di rumah. Iya. Kita sebagai orang tua biasanya mendampingi di rumah. Nah, ketika mendampingi anak itu, kadang anak memang ada yang bisa mengikuti pelajaran gitu ya sesuai misalkan Ustaz dari sekolahnya suruh hafalin surat apa, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, ketika misalkan anaknya lagi malas itu, kita sudah berusaha dengan tegas juga, udah lembut juga, tapi tetap tidak mau gitu anaknya, sampai kita saat ada di puncak gitu, sudah mulai emosi itu Ustaz ya. Nah saat seperti itu apakah kita harus berhenti dulu, misalkan kalau anaknya tetap bebel nggak mau gitu ya, kemudian apakah tapi di samping itu juga kurikulum sekolah kan tetap harus dikejar gitu Ustaz. Nah ada saran mungkin Ustaz kalau kondisi seperti itu? Iya, ini masalah yang di luar dugaan sebenarnya, pandemi ini kan gitu ya. Dan kayaknya sekolah-sekolah juga belum siap, guru-guru juga belum siap, konsepnya juga nggak ada. Ya, kadang-kadang juga banyak mengeluh. Kenapa? Karena anak itu dibebani tugas-tugas ya yang berat kan begitu ya. Karena guru juga kayak mati kutu gitu. Apalagi yang mau bisa dilakukan selain ngasih tugas. Ini banyak keluhan dari para orang tua yang mendampingi anaknya sekolah daring. Karena konsep sekolah daring ini kan dadakan aja. Ya kan? Karena pandemi ya tiba-tiba semuanya berubah. Ya kan? Enggak terkonsep dari awal bagaimana sekolah daring itu. Orang tua juga kaget. Jadi semua serba kagetan ini. Makanya tidak terkonsep dengan baik. Hasilnya juga berantakan ini. Anak-anak generasi Covid. Anak-anak generasi Covid lulus karena Covid kan begitu ya. Semua jadi serba nggak jelas. Itu memang merontokkan dan meruntuhkan kaidah-kaidah pendidikan. Anak juga mati kutu juga di rumah. Bosan, ya kemudian juga bingung. Itu kita rasakan.
Ya. Sesuatu yang sebenarnya dulu dia dilarang, mungkin ada orang tua yang melarang anaknya dari gadget, sekarang dia harus berhadapan terus, dia juga bingung kan begitu ya. Ada yang lama-lama anaknya sudah kebiasaan dengan gadget juga akhirnya. Yang sebelumnya orang tuanya memproteksi anaknya dari apa? Gadget. Nah ini karena sekolah daring, nempel terus gadget di tangannya. Banyak juga saya dapat laporan dari banyak orang tua, wali-wali itu ya. Anaknya itu ketika pondok sudah buka nggak mau balik ke pondok. 1,5 tahun itu bukan waktu yang pendek. Anak itu sudah terbiasa dengan satu kegiatan rutinitas yang baru, dan dia nggak mau move on dari situ. Memang ada sebagian anak yang merindukan sekolah, tapi banyak juga yang akhirnya lupa sekolah. Ini kondisi. Nah, guru di sini gak siap. Dia cuma beri materi seperti anak kuliah jadinya ya, namanya KJJ, kuliah jarak jauh. Anak SD bukan kuliah dia. Ini kan sebenarnya nggak matching istilahnya dengan pendidikan dasar. Maka yang paling berdampak itu ya kita katakan di masa pandemi ini ya, di mana sekolah nggak bisa tatap muka, adalah pendidikan dasar, SD terutama, TK, SD itu yang sangat berdampak. Baik, mungkin generasi 2020, anak-anak 2020 yang harusnya masuk TK, dia nggak akan mencicipi bangku TK, langsung masuk SD. Karena sampai sekarang pandemi pun nggak jelas juga. Yang lebih parah lagi adalah memang nggak ada keseriusan untuk menyelesaikan masalah ini demi pendidikan, semua demi ekonomi. Kayaknya anak itu dikorbankan seperti itu nggak jadi masalah begitu. Kan nggak ada yang ya. Apalagi ya kita katakan sebagian orang tua menjerit, anak saya nggak bisa sekolah, anak saya nggak bisa datang sekolah. Ya, itu memang hal yang sangat ya kita katakan tragis lah kita katakan bagi anak-anak ini. Tapi ada yang lebih tragis lagi, anak-anak nggak bisa ke masjid. Ya, yang masih mungkin memperkenalkan anaknya ke masjid, ya alhamdulillah lah. Ada sebagian lagi memang melarang anaknya ke masjid karena pandemi ini ya. Akhirnya anak-anak itu lupa masjid. Ya. Dulu kita sering lihat orang tua bawa anaknya ke masjid. Tapi sekarang karena alasan pandemi nggak boleh bawa anak ke masjid. Sebagian masjid ini kan begitu ya. Kalaupun datang ke masjid diusir itu anak-anak itu, seperti di tempat saya itu, nggak boleh masuk masjid. Anak-anak diusir dari masjid. Mungkin awal-awal dia sedih, lama-lama kebiasaan dia, terbiasa dia nggak ke masjid. Akhirnya lupa masjid, generasi lupa masjid namanya. Kan ngeri itu sebenarnya ya, prihatin kita. Ya. Sampai kapan anak-anak itu nggak dapat akses ke masjid? Biasanya kan kalau normal kan kita katakan apa? Anak-anak itu di belakang sholat kan begitu ya, atau bersama orang tuanya sholat di maghrib, apalagi maghrib ya, anak subuh juga di bawah. Sekarang nggak ada lagi. Ya, mereka main-main di masjid sekarang nggak ada lagi. Ya. Sekarang ini majelis-majelis Quran di masjid saja tutup semua. Bangku-bangkunya berdebu. Kan banyak ya masjid kan ada TPA ya. Nggak ada lagi TPA Pak selama pandemi ini. Tutup semua. Ya. Nah itu yang kadang-kadang kita ya gimana ya. Harus serius. Pemerintah ini menyelesaikan masalah COVID ini.
ya. Jangan kita katakan terombang-ambing yang nggak karuan, nggak jelas, sehingga akhirnya ya banyak korbannya. Korban yang paling mengenaskan itu generasi sebenarnya, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya kita maklumi para guru gak siap, karena mereka juga terkejut. Apa yang bisa dilakukan dengan belajar jarak jauh bagi anak SD? Kalau mahasiswa Pak udah biasa yang namanya kuliah jarak jauh, karena namanya mahasiswa udah dewasa, anak remaja, dia bisa memanage dirinya sendiri. Anak SD karena pendidikan dasar itu maklumat itu cuma 25%. 75% itu pendidikan. Gak perlu anak itu dapat maklumat banyak-banyak. Yang gak dia perlukan juga pada saat itu. Apa yang diperlukan bagi anak-anak? Pendidikan, Pak, bukan pengetahuan. Dan ini yang gak didapat dengan belajar jarak jauh. Pengetahuan mungkin bisa lah dapat, tapi pendidikan kan dia gak dapat. Ya, nah demikian. Jadi di sini peran orang tua yang ya memang orang tua harus apa ya kita katakan di masa pandemi seperti sekarang ini harus mendampingi. Tapi kembali lagi masalah orang tua adalah masalah waktu, kesempatan. Ya. Nah, bagi tugaslah antara ayah dan ibu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mau nggak mau orang tua harus tahu ya kita katakan apa? Metodologi pendidikan anak. Karena dia harus berhadapan dengan anak hari ini, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sekarang masih daring ya. Sampai sekarang. Ya, kemarin sudah hampir buka, hampir. Nyaris kita katakan nyaris buka. Kemudian tutup lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi terakhir sebelum kita qomat. Ada? Enggak ada? Taib, ya kita tutup sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita iqamah.